Berdasarkan surat edaran terbaru dari Kemendikbudristek tertanggal 12 April 2022, telah dibuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru tahap 2 tahun 2022. Dengan dikeluarkannya surat edaran terbaru dari Kemendikbudristek ini sekaligus memberikan jawaban bagi teman-teman yang kemarin pada pendaftaran PPK 2022, bagi teman-teman yang belum diundang ya, padahal sudah memenuhi persyaratan, tapi kok kenapa kita tidak diundang ya dalam PPK tahun 2022 untuk di tahap 1 kemarin. Padahal di sini jenis kepegawaian kita ini sudah termasuk dalam sasaran calon peserta PPK 2022. Kita sudah CPNS atau PNS, kita sudah P3K, kita sudah honorer daerah, atau kita sudah GTY, dan lain lagi, yaitu teman-teman yang menjabat sebagai kepala sekolah mengapa tidak diundang. Hal ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman baik itu guru maupun kepala sekolah yang belum terundang PPK tahun 2022 untuk di tahap 1. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terkait tentang syarat-syarat untuk teman-teman kepala sekolah untuk mendaftar dalam pendaftaran PPK tahap 2. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk teman-teman pendaftar PPK tahap 1 saat ini sudah masuk dalam tahap seleksi akademik ya. Nah, teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, ikut seleksi akademik, saya doakan semoga teman-teman lolos ya, lolos passing grade dan juga lolos untuk memasuki kuota PPK 2022. Selanjutnya bagi teman-teman yang belum terundang PPK tahap 1, bersiap-siap, nanti akan segera dibuka untuk pendaftaran PPK di tahun 2022 untuk yang tahap 2. Yang mana untuk PPK yang tahap 2 ini adalah tidak hanya diikuti oleh guru yang belum terundang pada seleksi di tahap 1, namun juga untuk teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Yang penting teman-teman masuk dalam sasaran calon peserta PPK 2022, yaitu dilihat dari jenis kepegawaiannya, entah itu CPNS atau PNS, kemudian P3K, honor daerah, atau juga GTY. Tentunya nanti dari pendaftar akan digolongkan berdasarkan dari TMT-nya, apakah nanti kita ikut yang 3 bulan ataukah yang 1 semester. Tentunya kuota pun juga berbeda. Untuk proses pendaftaran, teman-teman bisa memantau lini masa yang ada di sini ya. Jadwal seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahun 2022. Pada saat ini mungkin teman-teman ketika login ke SIM PKB kita sudah ada tampilan seperti ini. Nanti teman-teman bisa pantau mulai tanggal 15 April 2022 untuk melakukan pendaftaran. Untuk saat ini belum dibuka pendaftaran dikarenakan memang nanti dimulai tanggal 15. Untuk seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahap 2 ini adalah mengacu pada persyaratan yang ada pada tampilan layar monitor ini. Ini adalah data calon peserta berdasarkan dari pemutakhiran Dapodik tanggal 21 Maret 2022. Jadi cut off-nya adalah tanggal ini. Kemudian calon pesertanya ini terdiri dari 2 kategori, guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015, nanti ikutnya adalah yang PPK 3 bulan. Sementara itu untuk yang TMT 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019 nanti masuknya PPK 1 semester. Untuk verifikasi berkas pendaftaran kita nanti adalah pada poin yang keempat ini. Ini hal yang paling penting. Teman-teman bisa memantau cek linearitas pada ppk kemdikbud.go.id untuk memastikan lagi ijazahnya apa, nanti bisa melamar atau mendaftar bidang studi PPK apa. Ini adalah dikaitkan dari linearitas ijazah kita, teman-teman. Untuk persyaratan pendaftaran di PPK tahap 2 ini sama dengan di tahap 1 kemarin. Nah, di sini guru yang berada di lingkungan Kemendikbud ya, kemudian terdaftar di Dapodik. Dengan demikian ini kan memiliki akun SIM PKB. Untuk pendaftaran melalui akun SIM PKB, punya NUPTK, ini adalah hal yang mutlak, telah diangkat guru sampai 1 Januari 2019, sehingga kalau lebih dari tanggal ini tentunya kemungkinan besar ini tidak bisa terekrut ya, tidak mendapatkan undangan. Kita punya ijazah S1 minimalnya, aktif mengajar 2 tahun terakhir, usia paling tinggi 58 tahun per 31 Desember 2022. Sehat jasmani rohani, bebas nafsa, kemudian berkelakuan baik. Selanjutnya untuk persyaratan administrasi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama persyaratan sebagai guru. Nah, di sini kita akan fokus membahas terkait tentang persyaratan
bagi Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, di sini untuk guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, di sini ada 4 file yang harus teman-teman nanti upload ya. Di sini untuk yang pertama, hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4. Nah, di sini yang di-scan atau dipindai ini adalah bisa yang asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi. Namun untuk mantapnya, nah di sini kita bisa memakai yang asli saja. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, ini melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Jadi yang pertama, ini kita mengupload pindaian hasil pindai atau hasil scan dari ijazah S1. Kemudian yang kedua, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru. Ini adalah bisa asli atau fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Kemudian yang ketiga, hasil pindai scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Nah, ini yang membedakan teman-teman, yang membedakan antara guru dengan kepala sekolah ya, yaitu kita memindai atau men-scan, kemudian nanti kita upload SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Ini bisa asli ataupun fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisir kalau misalkan kita uploadnya nanti adalah yang fotokopian, karena mungkin untuk SK yang asli mungkin sekolah atau gimana gitu, kita pakai yang fotokopian, namun legalisirnya adalah sesuai dengan ketentuan ya, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD. Itu adalah untuk yang PNS. Untuk yang kepala sekolah non PNS ini adalah dari ketua yayasan. Ini adalah untuk legalisirnya. Selanjutnya yang terakhir, ini sama dengan persyaratan dari guru, yaitu hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Untuk format dari fakta integritas nanti teman-teman bisa unduh melalui aplikasi SIM PKB masing-masing ketika melakukan pendaftaran ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk syarat-syarat teman-teman kepala sekolah yang ingin mendaftar PPG tahap 2 ya. Selanjutnya untuk lini masa, ini merupakan hal yang penting perlu teman-teman cermati sejak dari sekarang. Berdasarkan dari pengalaman teman-teman yang di tahap 1 kemarin, ini mungkin nanti bisa menjadi pengalaman yang berharga ya. Mulai tanggal 15 sampai 19 April ini adalah nanti jadwalnya pendaftaran dan juga pengiriman berkas administrasi. Nah, di sini untuk pembukaan pendaftaran ini berlangsung selama sekian hari ini ya. Tanggal 19 sampai tanggal 15 sampai tanggal 19. Kita upayakan untuk melakukan pendaftaran itu adalah di awal-awal tanggal. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan nanti kita ada yang belum sesuai, nanti tolaknya adalah tolak perbaikan. Dengan demikian, kalau tolak perbaikan, nanti kita bisa segera memperbaikinya ya. Selanjutnya, nanti untuk 15 sampai 25 ini adalah perbaikan berkas administrasi bagi yang telah diverifikasi. Jadi sambil berjalannya waktu kita melakukan pendaftaran, langsung akan diverifikasi oleh tim verifikator dari LPMP, sehingga nanti kita kalau mendaftar lebih awal nanti kita lebih cepat ya untuk mendapatkan keputusannya. Nah, selanjutnya tanggal 15 sampai 27 ini adalah petugas verval memeriksa berkas administrasi dan akan menyampaikan hasilnya ya. Nah, nanti akan ada 3 notifikasi. Yang pertama ini disetujui, artinya teman-teman tinggal menunggu saja untuk ikut seleksi akademik. Kemudian kalau ditolak perbaikan, ini kita memperbaiki mana yang harus kita perbaiki, nanti akan diberikan alasannya. Kalau ditolak permanen, di sini nanti kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita upayakan untuk bisa ikut pendaftaran di tahun setelahnya ya, dengan melakukan perbaikan yang berarti sesuai dengan alasan ditolak permanennya. Tanggal 29 April ini adalah final untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya, siapa saja yang lulus seleksi administrasi dan berhak untuk ikut seleksi akademik. Kemudian Mei 2022 ini bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi akademik. Jadwal tahapan selanjutnya akan diinformasikan berikutnya. Demikian teman-teman untuk persyaratan pendaftaran PPG kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Semoga teman-teman lolos semua ya untuk PPG tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.